Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan karena hari ini Minggu tanggal 17 Januari kita bersama-sama boleh menikmati ibadah secara online bersama GKRI Keluarga Cemerlang. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca sebuah nats yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Saya ulangi lagi ya. Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekilas kalau kita membaca perikop dari Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40, kita pasti bisa menebak kemana arah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini dengan tema jangan ada yang hilang. Ya, dari nats ini kita mau belajar dan kita akan diingatkan kembali bagaimana komitmen dan pernyataan Yesus yang tegas akan tugas dan pekerjaannya di dunia, yaitu apa tugasnya? Untuk setiap orang yang datang kepadanya boleh percaya kepadanya dan akhirnya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mendengar kata-kata hilang ya, pasti tidak asing lagi ya bagi kita. Mulai dari ketika kita kecil, misalnya kalau kita dikasih barang ya yang bagus, pasti orang tua kita akan bilang atau kasih pesan ke kita, jangan sampai hilang ya. Nah, ketika kita sudah mulai besar, kalau kita dikasih uang saku sama orang tua kita atau dikasih uang jajan, pasti juga orang tua kita akan berkata, jangan sampai hilang ya. Nah, ketika kita dewasa Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapatkan barang-barang yang mewah atau barang-barang yang berharga, pasti tidak perlu diingatkan ya. Pasti tanpa dikasih tahu orang supaya dijaga atau jangan sampai hilang, itu sudah otomatis akan timbul di dalam pikiran kita bahwa ini jangan sampai hilang ini, karena ini berharga, ini mahal harganya. Nah Bapak Ibu Saudara, kata hilang ini menjadi sebuah makna yang sebisa mungkin jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada manusia yang mau mengalami kehilangan, apalagi mengalami kehilangan yang sangat berarti, yang sangat berharga bagi kehidupannya. Kalau yang hilang itu barang atau sesuatu yang biasa-biasa saja, ya kita tidak merasa terganggu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau seandainya yang hilang itu berharga, wow, bisa-bisa saudara kalau yang hilang itu sesuatu yang berharga dan penting, tidak sedikit manusia yang sampai dia bisa mengalami stres karena dia mengalami kehilangan hal tersebut. Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 yang baru saja berlalu, yang sudah kita lewati dengan luar biasa oleh pertolongan Tuhan, bahkan sampai di awal tahun 2021 ini, dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 ya, kita tahu bersama ya. Dan pandemi ini telah membuat banyak manusia mengalami banyak kehilangan ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua,
kehilangan anak, dan banyak lagi. Apa yang mereka miliki hilang satu persatu. Dan baru saja ada peristiwa tragis yang terjadi ya Bapak Ibu Saudara pada hari Sabtu 9 Januari minggu lalu ya persisnya. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang membawa penumpang 62 orang jatuh di lautan sekitar Kepulauan Seribu. Dan baru saja pesawat jatuh, kita sudah mendengar lagi kabar di daerah Majene atau di daerah Mamuju ya, di daerah Sulawesi Barat itu dilanda gempa, dan mungkin masih akan terjadi lagi gempa susulan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu pandemi, pesawat jatuh ataupun gempa bumi yang kalau kita lihat di televisi, kita melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang mengalami kehilangan keluarga, tempat tinggal, harta benda mereka. Mereka semua mengalami banyak sekali kehilangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika sesuatu yang kita miliki itu hilang dan kita anggap itu berharga dan sangat mahal harganya, kita pasti akan sedih. Maka ketika kita tahu itu mahal dan berharga, pasti sebisa mungkin kita akan menjaganya dengan baik-baik. Karena kita tidak mau sesuatu yang berharga itu sampai hilang. Kita tidak mau ketika sesuatu yang berharga dan mahal ini hilang, maka kita akan menderita. Bapak Ibu Saudara, untuk kehilangan sesuatu yang berharga di dunia ini saja, kita manusia bisa merasa hancur, ya kan? Sesuatu yang ada di dunia ini hilang, kita bisa merasa hancur, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya sebagai orang percaya, ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang sangat mahal harganya yang harus kita jaga agar jangan sampai hilang. Ada yang harus kita jaga karena itu berharga dan mahal harganya agar jangan sampai hilang. Dari tema khotbah kita pada hari ini yaitu jangan ada yang hilang. Tema khotbah kita pada hari ini yaitu jangan ada yang hilang. Kita mau belajar apa pesan firman Tuhan. Apa yang seharusnya kita jaga agar tidak hilang. Apa yang seharusnya kita jaga agar itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 6 ayat 29, saya akan baca buat kita semua ya, Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Yesus. Yang harus kita jaga, jangan sampai hilang. Yang pertama adalah percaya kita kepada Yesus. Percaya kita kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya, dengan cara bagaimana agar kita tidak kehilangan percaya kita kepada Yesus? Berpegang teguh kepada firman Tuhan, bergantung kepada kasih karunia dengan pertolongan dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pertolongan dan mengandalkan Roh Kudus, kita akan sanggup berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berpegang kepada firman Tuhan berarti kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tahu bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang berharga,
maka secara otomatis kita akan selalu memiliki kerinduan di hati kita untuk membacanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita masih pacaran ya, kalau zaman dulu, mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya surat menyurat, ya kan ya. Tapi kalau zaman dulu ketika masih ada saling surat menyurat, biasanya sepasang kekasih itu suka saling kirim surat. Dan saya yakin setiap surat yang dikirimkan kepada kita oleh kekasih kita, itu pasti tidak akan pernah bosan kita membacanya. Karena kita tahu ini adalah tulisan dia, ini adalah ungkapan dari hati dia, ini adalah kata-katanya untuk kita, sehingga pasti kita tidak akan pernah bosan membacanya. Mungkin setiap hari, setiap saat surat itu akan terus kita baca. Bahkan mungkin surat ini kita akan bawa kemanapun kita pergi. Kita taruh di dompet, kita taruh di bawah bantal kita ketika tidur. Kemanapun kita pergi, kita pasti bawa surat dari kekasih kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita melakukan itu? Karena kita tahu bahwa surat dari kekasih kita itu adalah hal yang paling berharga bagi kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, Alkitab ini bagaikan surat. Surat dari Tuhan pencipta kehidupan kita yang Dia berikan untuk kita. Ketika kita menganggap, ketika kita meyakini bahwa firman Tuhan ini adalah sesuatu yang berharga dan mahal harganya, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk membacanya. Maka kita akan selalu memiliki kerinduan untuk membacanya, sama seperti surat cinta dari kekasih kita. Bapak Ibu Saudara, berpegang kepada firman Tuhan. Selanjutnya, bergantung kepada kasih karunia. Percaya Bapak Ibu dengan kasih dan kebaikan Tuhan yang akan selalu memenuhi dan menyertai kehidupan kita di dalam situasi apapun. Karena janji Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-39, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Percayalah, ada perlindungan dan pengawalan yang sempurna dari Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Apapun kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan Yesus sangat baik. Ingat, kasih Tuhan tidak pernah berhenti Dia curahkan untuk kehidupan kita. Kasih-Nya sungguh besar, melampaui setiap akal dan pikiran kita. Kasih-Nya terus Dia curahkan, terus Dia curahkan, dan kasih-Nya terus Dia tujukan kepada saya dan saudara. Tidak akan pernah berhenti Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara. Dia akan terus mengasihi kita, siapapun kita, apapun keadaan kita. Dia mengasihi kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus pegang ini, bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Yang kedua, itu baru yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita akan membaca di dalam Yohanes 6 ayat 39, saya ulangi lagi ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya, supaya jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jelas sekali dalam ayat 39 ini Tuhan Yesus menyampaikan tugasnya ketika Dia datang ke dalam dunia ini, yaitu satu, untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara, keselamatan di dalam Yesus Kristus sudah Dia kerjakan dengan sempurna. Bapak, Ibu, saudara, ketika saya membaca ayat dari Yohanes 6 ayat 39, saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur sekali karena saya boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa mulia Bapak, Ibu, saudara, dan berharganya hidup saya. Dan ini betul-betul bukan karena hebat, kuat, dan gagah atau kepintaran saya, tetapi benar-benar semuanya ini hanya karena
kasih Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang sudah memilih dan menentukan saya. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30, saya bacakan buat kita semua. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara, saya Imelda. Sejak sebelum saya ada di dalam dunia ini, ternyata Tuhan sudah memilih dan menentukan saya. Wow, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Itu yang membuat saya terus berpikir, terima kasih Tuhan. Betapa Tuhan sudah merencanakan dari awal, Tuhan sudah menetapkan dan Tuhan sudah memilih saya, bahwa saya akan lahir kapan, saya akan bertumbuh, saya akan mengenal pribadi Dia, dan akhirnya saya dipanggil lewat kelahiran baru. Ketika di situ saya menyadari bahwa pribadi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan pada akhirnya kehidupan saya dipermuliakan. Semua itu bukan karena kekuatan hebat saya, bukan karena kepintaran saya, tapi semua itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengerjakan tugasnya di dalam dunia sudah selesai, dan Dia mengerjakannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara dengan sempurna. Dengan sempurna. Nah, saat ini Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, dan Dia ingin kita sebagai murid-muridnya atau sebagai orang percaya meneruskan tugasnya, meneruskan apa yang menjadi tugas dari Bapa di surga kepada Dia. Itu pun menjadi tugas kita sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum Dia terangkat ke surga di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tugas saya dan kita semua adalah menjadi saksi. Menjadi saksi dimanapun kita berada, di dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi apa yang jangan sampai hilang? Yang kedua, tugas kita sebagai saksi Tuhan Yesus. Siapa Bapak Ibu Saudara jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita saat ini? Misalnya saya Imelda, saya sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang guru di tempat pekerjaan saya, atau saya sebagai seorang warga di kompleks di mana saya tempat tinggal. Orang-orang di sekitar saya di mana Tuhan tempatkan saya, merekalah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat saya, di mana saya bisa di situ untuk menjadi saksi Tuhan. Sebagai apapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi dan pekerjaan kita, kita belajar, kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, memang situasi seperti ini kita kurang bisa bersosialisasi ya Bapak Ibu Saudara, karena ada peraturan untuk saling jaga jarak, ya kan ya. Tetapi medsos, media sosial
WA, Facebook, IG, itu tidak membatasi kita. Kita bisa terus bersosialisasi, bahkan kita bersosialisasi bukan cuma sekedar dengan orang-orang terdekat kita, tapi dengan orang-orang juga yang jauh jaraknya dari tempat kita. Lewat medsos inilah kita bisa saling menjadi berkat, kita bisa jadi saksi, kita bisa sharing kebenaran firman Tuhan, kita bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Atau ada di dalam setiap doa kita, gereja kita bersyukur setiap hari ada doa jam 12 siang. Di sana selain kita mendoakan pokok doa yang sudah ditentukan, di sana juga kita berdoa menyebutkan pribadi-pribadi, nama-nama jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, justru lewat pandemi ini semakin tidak terbatas kita melayani orang lain. Kita bisa saling berbagi kebenaran firman Tuhan, bisa saling menguatkan orang lain. Lewat media sosial begitu banyak konten-konten dibuat untuk membangkitkan iman percaya orang. Kalau saya kebetulan mama saya senang sekali menonton konten-konten YouTube, bagaimana orang-orang yang mereka berjumpa dengan pribadi Yesus. Di sana mereka bersaksi dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Justru lewat situasi pandemi corona ini, di mana tidak bisa bergereja secara fisik, terbatas, tapi kuasa Tuhan justru semakin bekerja dengan luar biasa. Banyak orang-orang justru lewat pandemi ini boleh melihat pribadi Yesus, boleh berjumpa dengan pribadi Yesus. Dan semua itu adalah karya Roh Kudus yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita, lewat pribadi kita. Maka Tuhan pakai sarana medsos, sarana konten-konten untuk membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan sudah semakin dekat. Kalau kita terus menyimak situasi kondisi yang terjadi di dunia ini, berbagai macam sakit penyakit, bencana alam, kecelakaan yang memakan beribu-ribu korban, ataupun kejahatan yang terjadi di dunia ini yang semakin lebih jahat. Kita tahu bersama bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar sudah berada di akhir zaman, di batas akhir. Kita berada di akhir zaman, di garis akhir. Dan kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terus kita jaga, jangan sampai hilang. Percaya kita kepada Tuhan Yesus dan terus kita jaga, jangan sampai hilang. Tugas kita sebagai saksi Tuhan Yesus untuk menyampaikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan manusia di dunia. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.